Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ikhwanihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil ma'adi tsani. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ya ma'syaral ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Syarhus Sunnah. Pembelajaran yang sungguh sangat penting sekali dalam kita berakidah, berkeyakinan dalam beragama ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi taufik dan kemudahan untuk kita bisa memahami dengan baik dan benar pembahasan yang akan dijelaskan dari kitab ini. Pembahasan yang sungguh sangat-sangat mendasar. Usul ahli sunnah wal jamaah. Baik, kita lanjutkan. Masih akan membacakan penjelasan dari Fadilatul Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala terhadap ucapan Imam Al-Barbahari tentang ahlus sunnah wal jamaah. Dan pembahasan kita selanjutnya ikhwan dan akhwat adalah tentang penjelasan Syekh Shalal Fauzan akan konsekuensi bila tidak mengikuti ahlus sunnah wal jamaah dengan definisi yang telah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Dan inilah penjelasan bagian kedua untuk ucapan Imam Al-Barbahari tersebut tentang konsekuensi, yaitu penjelasan tentang konsekuensi bila tidak mengikuti ahlus sunnah wal jamaah. Qala hafizahullah wa humul jamaah al-hakikiyah amma ijtima'u ghairihim ala umurin batilah fahaula'i la yusammuna al-jamaah wa in kanu adadan katsira tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Fal jama'atu man kanu 'alal haqq falladhi yaqul ana ma'al hizbi fulani hadha al hizb jama'ah wa antum taqulun ilzamu al jama'ah wa haula'i jama'ah anaqulu lahum man qala lakum inna haula'i humul jama'ah. Al-jama'atu man kanu 'alal haqq man kanu 'alas sunnah haula'i humul jama'ah. Shalal Fauzan hafizallahu taala berkata, merekalah jamaah yang sesungguhnya. Mereka di sini siapa? Para sahabat. Adapun perkumpulan selain dari mereka pada perkara kebatilan, maka mereka tidaklah bisa dinamakan dengan jamaah walaupun jumlah mereka banyak. Allah berfirman, kalian anggap atau kalian mengira mereka berjamaah bersama dan hati mereka berpecah belah. Jadi dalam ayat ini Allah nafikan pensifatan jamaah untuk mereka yang berkumpul dengan jumlah yang banyak itu. Kenapa? Karena mereka berkumpul di atas kebatilan. Maka kata beliau, jamaah adalah orang yang mereka alal haq, di atas kebenaran. Sehingga orang yang mengatakan saya bersama golongan si fulan, ini golongan jamaah. Dan kalian katakan berkomitmenlah dengan jamaah. Mereka itu adalah jamaah.
kita katakan kepada mereka, siapa yang mengatakan bahwa mereka itu adalah jamaah? Siapa mereka yang diingat oleh Syekh di sini? Mereka golongan-golongan, kelompok-kelompok, aliran-aliran yang menamakan diri mereka jamaah. Jamaah tabligh lah, jamaah Islam Lengkari kah, jamaah apa lagi? Apa? Jamaah Ikhwanul Muslimin kah? Jamaah apa? Azwaja. Apapun, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, siapa yang mengatakan mereka itu adalah jamaah? Karena jamaah itu adalah mereka yang berada di atas kebenaran, di atas sunnah. Mereka lah yang lebih tepat dikatakan jamaah. Kemudian Syekh Shalih Fauzan hafizahullah berkata, qauluhu faman lam ya'khudh anhum faqad dhalla wa btada'a. Saya minta teman-teman ikhwan dan akhwat mohon perhatikan dan cermati dengan seksama penjelasan-penjelasan berikut. Ini penting sekali untuk kita cermati dan perhatikan. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah berkata pada ucapan Imam Al-Barbahari yang artinya, maka barang siapa yang tidak mengambil dari mereka, yakni para sahabat, maka sungguh dia akan tersesat. Atau bahkan Syekh katakan dia telah tersesat dan dia telah tenggelam dalam kebid'ahan. Dia telah dianggap berbuat kebid'ahan. Dia telah sesat dan dia telah dianggap berbuat kebid'ahan. Ucapan Imam Al-Barbahari ini bagian kedua yang saya singgung setelah beliau menjelaskan tentang Ahlussunnah, yakni para sahabat. Kemudian beliau menjelaskan siapa yang tidak mengikuti Ahlussunnah itu, maka konsekuensinya dia sesat dan dia tenggelam dalam kebid'ahan. Perhatikan teman-teman, barakallahu fikum, hadanallah wa iyyakum. Syekh berkata, malam ya'khud dinahu ani sahabah. Yani barang siapa yang tidak merujuk dalam masalah agamanya kepada para sahabat, kepada mereka yang telah menukilkan, menyampaikan, meriwayatkan Al-Quran dan Sunnah kepada kita, maka orang tersebut falaisa huwa 'alal haq, tidaklah dianggap di atas kebenaran. Sehingga Syekh mengatakan, fa idza tu'ina fihim batala naqluhum wal iyadu billah wa qasdu a'da'illahi wa rasulihi ibtalul Islam. Lakin ja'u bihadihil hilah al-khabithah liajli an yafsilu bainal mutaakhirin wal mutaqaddimin minal muslimin hatta yasul al-ibtila'u al-mutaakhirin wa yasul al-ijtiraruhum amma idartabatu bil jama'atil ula wa bil kitabi wa sunnah fala yashul bal yastahil ijtiraruhum biidznillah. Maka kalau ada nih tu'ina fihim yang mendiskreditkan mereka, yakni para sahabat, batala naqluhum waliyadu billah, ya, yang konsekuensinya adalah akan membatilkan, akan membuat tidak diterimanya penukilan para sahabat tadi, ya, dengan diskredit itu, dengan dijelek-jelekan itu. Nah, itulah tujuan mereka. Waliyadu billah, supaya tidak dinukil dari para sahabat itu. Inilah kata Syekh Shalih Fauzan yang diinginkan oleh orang-orang yang ingin memusuhi atau menentang Allah dan Rasul-Nya, yaitu ingin merusak agama Islam dengan cara seperti ini. Strategi yang sungguh sangat buruk, mendiskreditkan para sahabat
supaya terpisah, putus jalur periwayatan dan hubungan antara orang-orang belakangan dengan orang-orang terdahulu dari kalangan kaum muslimin, sehingga mudah bagi mereka untuk menyesatkan orang-orang belakangan, ya, dan akan mudah berkembang biaknya kesesatan mereka. Sebab bila terikat kuat nih kaum muslimin dengan jamaah yang pertama yaitu para sahabat, bila kuat nih katanya umat Islam dengan para sahabat, kata Syekh Shalih Fauzan, yaitu dengan Al-Quran dan Sunnah, maka mereka tidak akan mendapatkan kemudahan. Bahkan mustahil bagi mereka untuk berkembang biak, menyebarkan kesesatan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman, barakallahu fikum, Ahlus Sunnah yang benar-benar Ahlus Sunnah, yang komitmen, yang istiqomah di atas sunnah, itu nggak gampang terjatuh. Makanya belajar usul akidah ini pentingnya itu, agar menguatkan pondasi kita, teman-teman. Nggak gampang terpengaruh, nggak akan mudah tergoda. Masyarakat kita yang lemah pondasinya, bahkan sebagian ikhwan kita yang lemah pondasinya akan mudah terpengaruh, mudah gugur. Ya. Mungkin antum pernah mendapatkan ada ikhwan yang udah ngaji, ya, terpengaruh dengan yang rame-rame di tengah masyarakat, kayak beberapa tahun yang lalu, apa yang di Suriah, ISIS. Ada dari kalangan ikhwan, ada nggak? Yang udah ngaji katanya terpengaruh. Dan ada ikhwan yang terpengaruh ke dunia politik dan seterusnya, rusak agama. Ya. Karena tidak mengikat diri dengan para sahabat dalam beragama. Kemudian Syekh berkata, qauluhu faqad dhalla. Kemudian Syekh Shalih Fauzan berkata pada ucapan Imam Al-Barbahari, faqad dhalla, maka dia akan tersesat. Ai dha'a 'anil haq. Ya, dia akan terhilangkan, terlantarkan dari kebenaran. Wabtada'a, dan dia telah dianggap melakukan perbuatan kebid'ahan. Tambahan dari saya, teman-teman perhatikan. Kenapa Imam Al-Barbahari dan ditakrir oleh Syekh Shalih Fauzan, kalau tidak mengikuti Ahlus Sunnah, maka dia akan tersesat dan dia teranggap tenggelam dalam kebid'ahan orang tersebut. Kenapa? Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, perhatikan bahwa di antara kesimpulan pelajaran yang telah kita bahas di pertemuan yang telah lalu, bahwa para sahabat adalah acuan dalam beragama. Mohon cermati, ingat dengan baik. Ini di antara kesimpulan penjelasan kita dua pertemuan yang telah lalu, bahwa para sahabat itu adalah acuan dalam beragama. Acuan. Artinya, perhatikan teman-teman, pada prakteknya misalnya nih, dalam sebuah permasalahan agama, kita dapatkan ada dalil-dalil dari Al-Quran, ya, yang butuh untuk dipahami lebih jauh, yang butuh adanya penjelasan lebih jauh. Apalagi ketika adanya pemikiran-pemikiran yang muncul terhadap ayat tersebut, maka wajib merujuk kepada para sahabat, orang-orang yang pertama kali memahami Al-Quran dengan baik. Tetapi kalau seandainya kita mendapatkan ayat, dan demikian dalam masalah fikih, hadis-hadis, yang secara zahir bisa langsung kita cerna. Karena memang agama itu Allah mudahkan untuk dipahami. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir.
Kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk dijadikan sebagai sumber pelajaran. Tidakkah mereka mengambil pelajaran darinya? Allah mudahkan. Pada asalnya kalau kita jumpai ayat atau hadis yang secara zahir bisa langsung kita cerna. Contoh misalnya, ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami minta tolong. Jadi kepada Allah. Kita bisa langsung cerna. Maka tidak perlu kita capek-capek. Harus mencari keterangan para sahabat untuk memahami bahwa ayat ini mengharuskan kita beribadah hanya kepada Allah dan minta tolong kepada Allah. Hadis, banyak dalam bahasan hadis yang Rasulullah tegaskan dengan ucapan-ucapan mulia beliau, langsung kita bisa pahami. Pada dalil-dalil yang seperti ini, ikhwan, kalaupun seandainya kita mau usahakan mencari keterangan para sahabat, bagus. Dan itu yang paling baik. Secara khusus yang ditekankan, teman-teman barakallahu fikum, adalah tatkala adanya permasalahan-permasalahan yang muncul. Ada ayat atau hadis yang butuh ada penjelasan lebih jauh, butuh penguatan, butuh keterangan, atau terlihat ada muncul penjelasan atau pemahaman yang asing bagi kita. Maka acuannya adalah para sahabat. Inilah yang diinginkan secara praktek dengan metode beragama dalam manhaj Ahlus Sunnah. Ada satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala menunjukkan akan hal ini, silakan dicatat dengan baik. Di surah An-Nisa ayat 115. Wa ma yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas padanya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalan yang telah ditempuh oleh kaum mukminin, maka orang ini kata Allah Jalla wa'ala akan kami palingkan kepada apa yang dia berpaling dengannya, dan dia akan kami kembalikan kepada neraka jahanam sebagai tempat seburuk-buruk kembali. Kalau kita cermati ayat ini, teman-teman barakallahu fikum, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebut di awal ayat, wa ma yushakkikir rasul. Barang siapa yang menyakiti Rasul, tidak mengikuti beliau, menyakiti Rasul tidak mengikuti beliau. Setelah jelas petunjuk, setelah disampaikan hidayah, lalu dia mengikuti jalannya kaum mukminin. Ada penyebutan mukminin setelah penyebutan Rasul. Maka tidak mungkin mukminin di sini yang tidak ada hubungan dengan Rasul. Karena dihubungkan di satu konteks. Oleh karena itulah para ulama mengatakan kaum mukminin yang paling pertama kali diinginkan dalam ayat adalah para sahabat, apalagi datang dengan isi ma'rifah alif lam, yang telah Allah pastikan keimanan mereka. Sehingga ayat ini maknanya adalah kalau dia tidak mengikuti jalannya kaum mukminin, yakni jalannya para sahabat, sesat dia. Ini maksud ayat ini. Dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menyebut bila tidak mengikuti jalan mereka, Allah sebut kesesatan dan neraka jahanam baginya. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat, Rasulullah SAW juga telah menjadikan mereka, para sahabat, sebagai acuan dalam beragama. Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang masyhur, antum mungkin sering mendengar hadis ini, sataftariqu ummati ala 73 firqah. Atau dalam riwayat yang lain, iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Wa iftaraqatil nasara ala 72 firqah. Wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah. Yahudi akan terpecah menjadi 71. Nasrani akan terpecah menjadi 72. Umatku terpecah menjadi 73 golongan. Nabi katakan dalam hadis, kulluha finnar. Semua yang berpecah itu di neraka, termasuk umat beliau tadi yang 73.
Semuanya di neraka, kata Nabi. Sebab Nabi katakan kulluha. Semua yang berpecah ini di neraka. Illa wahidah, kecuali satu, kata Nabi. Perhatikan teman-teman, barakallahu fikum. Setelah lafaz hadis ini yang saya bacakan, ada dua lafaz dengan redaksi yang berbeda, karena riwayat yang berbeda, tapi dua-duanya menjadi hujjah. Perhatikan. Setelah lafaz tadi ya, semuanya di neraka kecuali satu. Setelah lafaz ini, lafaz selanjutnya ada dua riwayat dengan redaksi yang berbeda. Paham? Lafaz yang pertama dengan redaksi, Nabi ditanya, "Qila ya Rasulullah, man hum?" Qala al-jamaah. Di riwayat pertama dengan lafaz Rasulullah ditanya, "Siapa yang selamat itu ya Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, al-jamaah, mereka adalah jamaah. Riwayat pertama ini adalah riwayat dibawakan oleh Imam Ibnu Majah dan juga dibawakan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam Kitabus Sunnah dan juga Imam Al-Lalikai dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah sahihah nomor 1492. Riwayat kedua dengan redaksi setelah lafaz tadi, para sahabat bertanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa yang selamat itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, "Makana ala mithli ma ana alaihi al-yaum wa ashabi." Yang selamat itu adalah setiap orang yang berada di atas apa yang aku berada di atasnya dan juga apa yang berada di atasnya para sahabatku. Kalau riwayat yang kedua ini, teman-teman barakallahu fikum, adalah riwayat dari Imam Tirmidzi, Imam Al-Hakim, dan juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah sahihah, Sahihul Jami' nomor hadis 5343. Jadi kesimpulan dua riwayat ini, teman-teman, semakin memperjelas dan mempertegas bahwa para sahabat adalah kebenaran. Para sahabat adalah yang selamat. Para sahabat adalah acuan dalam beragama. Paham? Paham teman-teman? Dua riwayat ini. Ya. Bila tidak, yakni tidak menjadikan mereka sebagai acuan, maka seperti yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, ia akan tersesat dan terjatuh dalam kebid'ahan. Inilah keterkaitannya kenapa Imam Al-Barbahari mengatakan konsekuensinya dia akan tersesat dan akan terjatuh ke dalam kebid'ahan. Karena dia tidak beragama dengan beragamanya para sahabat. Maka ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, semua pemikiran, semua golongan, semua aliran, semua kelompok dengan tegas kita katakan bahwa pertanyaan yang harus mereka jawab, apakah ada sahabat Nabi yang berpemahaman, yang berpemikiran, atau yang berkeyakinan seperti yang mereka anut? Itu aja pertanyaannya. Asy'ariyah, adakah sahabat yang berpemahaman, yang berkeyakinan, beriktikad seperti yang mereka yakini? Maturidiyah, Ikhwanul Muslimin, Jama'atut Tabligh, Sufi, dan seterusnya. Adakah sahabat satu aja yang berpemahaman seperti mereka? Paham? Kalau tidak, maka kebid'ahan sudah itu. Inilah penjelasan selanjutnya. Perhatikan, Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala berkata, al-bid'atu ma kana minal ibadat aw al-i'tiqadat aw al-aqwal laisa alaihi dalil minal kitab was sunnah. Bid'ah adalah segala perkara minal ibadat. Syekh Shalih Fauzan telah mengisyaratkan dari ibadah-ibadah yang terkait dengan ibadah, awil i'tiqadat atau keyakinan. Ini namanya yang disinggung dengan istilah bid'ah. Masalah agama, masalah keyakinan, bukan masalah wajahnya ente.
Nggak ada kaitannya dengan bid'ah. Ya, ada orang mengatakan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Wajahnya ente juga nggak ada di masa Nabi. Emang nggak ada hubungannya. Nggak ngerti dengan dari istilah bid'ah yang diinginkan secara syariat. Perhatikan. Yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, ada penjelasan yang lebih simpel dari Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Masalah bid'ah ini teman-teman, barakallahu fikum, akan berulang di kitab ini. Nanti akan berulang, akan semakin tajam, semakin dalam. Antum sabar aja. Ini masih di awal-awal. Nanti akan semakin dalam insyaAllah. Ada penjelasan yang lebih simpel dari Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala dan lebih mudah dipahami. Kata beliau rahimahullah, anna kullama ahdathahun nasu fid dini wa sammuhu ta'atan wa qurbatan wa laysa lahu aslun fi syar'i yusamma bid'ah. Kata Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala, segala perkara yang diciptakan, dibuat, direkayasa, ditentukan oleh seseorang yang disandarkan kepada agama, lalu mereka katakan itu adalah amal ketaatan atau ibadah, sementara nggak ada dasarnya dalam syariat, itulah bid'ah. Itu simpelnya. Semua yang dibuat oleh orang, apapun itu, orangnya orang belakangan, bukan dari kalangan sahabat, apapun itu. Ya. Yang disandarkan kepada agama. Lalu disebut dengan apa? Amal ketaatan atau ibadah. Dan tidak ada dasarnya secara syariat. Inilah bid'ah. Ya. Baik, teman-teman, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah kemudian mendatangkan hadis. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna, fa huwa rad." Wa fi riwayah, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa min, fa huwa rad." Wa qala, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Syekh Shalih Fauzan berkata, hafizahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah dari kami terhadap hal itu, maka amalan itu tertolak. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang berinovasi ahdatha, ini lafaz kedua, di lafaz pertama amila. Lingkarin itu kitab kalian. Ada faidah. Kalau hadis yang pertama dengan lafaz man amila, amila. Kalau di hadis yang kedua man ahdatha, untuk perbuatan yang sama. Lihat hadisnya. Pada lafaz yang kedua man ahdatha. Ahdatha apa artinya? Menciptakan, mengarang-arang. Fi amrina, pada urusannya Nabi tidak lain tidak bukan agama. Ma laysa min, yang tidak ada sumbernya darinya, dari agama tersebut, fawarad, maka yang dia ada-adakan itu tertolak. Apa faidah dua lafaz yang berbeda ini, yang dua-duanya sahih? Ya, teman-teman barakallahu fikum, dua hadis ini ya diriwayatkan, yang pertama diriwayatkan ini lafaz Imam Muslim, dan dengan yang kedua lafaz Imam Al-Bukhari. Dua-duanya sahih. Ada dua lafaz yang berbeda untuk amalan yang sama. Perhatikan faedahnya. Lafaz yang pertama tadi apa? Man amila. Apa artinya? Barang siapa yang beramal. Lafaz yang kedua apa? Man ahdatha. Apa artinya? Ahdatha itu berinovasi, yang menciptakan. Untuk amalan yang sama, apa amalan yang diancam? Apa yang amalan disebutkan? Perkara baru dalam agama. Jadi, hadis yang pertama teman-teman itu ditujukan kepada orang yang mengerjakan kebid'ahan walaupun dia bukan yang menciptakan. Walaupun dia yang cuma ngikut-ngikut doang, kena ancamannya. Hadis yang kedua ini dituju kepada yang menciptakan walaupun dia tidak mengamalkannya.
juga kena ancamannya. Bisa dipahami? Ya. Dua-duanya. Jangan mengatakan dia tidak mengamalkan, tapi dia menetapkan hal tersebut, keyakinan itu, amalan itu, kena ancaman. Yang mengamalkan, yang menciptakan, kena semuanya. Ya. Terancam amalannya tidak diterima. Lalu Rasulullah SAW bersabda, jauhi oleh kalian perkara muhdats, yang diada-adakan, yang dibuat-buat dalam agama ini. Karena segala perkara yang dibuat-buat dalam agama ini itulah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Saya tegaskan kembali bahwa masalah kebid'ahan ini yang insya Allah akan lagi disinggung di penjelasan-penjelasan ya, yang akan datang. InsyaAllah ta'ala. Kita kembali. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah berkata, fal bid'ah, maka bid'ah itu ma'uhditsa fid din wa huwa laisa minhu. Wa kaifa yu'rafu annahu laisa min? Maka bid'ah itu adalah perkara yang dibuat-buat, yang disandarkan ke dalam agama ini dan bukanlah datang dari agama ini. Bagaimana caranya diketahui bahwa hal itu tidaklah berasal dari agama ini? Teman-teman barakallahu fikum. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah mengatakan, idza lam yakun alaihi dalilun fahuwa laisa minad din. Apabila perkara itu tidak ada dalilnya, maka itulah berarti perkara yang tidaklah bersumber dari agama. Ya. Jadi sebenarnya kalau ada di antara kita kaum muslimin dikit-dikit nanya dalil, dalilnya apa? Ada nggak dalilnya? Dalilnya apa? Ada nggak dalilnya? Sebenarnya dia dalam keadaan sedang berusaha mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mestinya dipertahankan orang kayak gitu. Jangan justru dilecehkan. Dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil. Rasulullah SAW bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Ini tambahan dari saya. Dalam sebuah hadis Nabi itu bersabda, fa'alaikum, wajib bagi kalian untuk memegang sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Ya. Khulafa ar-rasyidin siapa yang diberi gelar ini? 4 orang sahabat yang utama. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mewakili sahabat yang lain. Ya. Nabi SAW menyebut mereka karena mereka telah disepakati akan kemuliaannya. Khulafa ar-rasyidin. Lalu kata Nabi, tamassaku biha. Berpegang teguhlah kalian dengannya dan gigitlah ajaran mereka, sunnahku dan ajaran mereka dengan gigi geraham kalian. Maka para ulama dengan tegas menjelaskan, ya, menjadikan semua yang diamalkan para sahabat, selagi tidak ada persisian di antara mereka, tidak ada penyelisihan di antara mereka, itu adalah hujjah dan rujukan dalam beragama. Bila tidak, maka itu bukan agama. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Man kana minkum muta'assiyan wal yata'assi bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innahum kanu abarra hadhihi al-umma quluban wa aqmaquha ilman wa aqalluha takallufan wa aqwamuha hadiyan wa ahsanuha halan qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi wa arifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim fa innahum kanu 'alal huda al-mustaqim." Ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli.
Karangan Imam Ibnu Abdul Bar. Kata Ibnu Mas'ud, "Man kana minkum muta'assiya," siapa di antara kalian ingin mencari tauladan, panutan, rujukan dalam agama, maka mengaculah kepada para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengaculah kepada mereka. Kenapa? Kata Ibnu Mas'ud, karena mereka adalah orang-orang yang paling bersih hatinya. Mereka adalah orang yang paling dalam ilmunya terhadap agama. Mereka adalah orang yang paling sedikit takallufnya. Mereka yang paling lurus petunjuknya. Mereka yang paling bagus keadaannya. Mereka yang pasti adalah orang-orang yang telah Allah pilih untuk menjadi sahabat nabinya. Mereka adalah orang-orang yang telah Allah pilih untuk menegakkan agama nabinya. Maka kenalilah oleh kalian keutamaan mereka dan ikutilah petunjuk mereka karena mereka adalah orang-orang di atas petunjuk yang lurus. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ayat ini hadirin yang saya muliakan turun kepada Rasulullah di saat Nabi menunaikan haji wada. Haji terakhir beliau sebelum beliau wafat. Alaihi afdhalus salati wassalam. Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, memberikan penjelasan terhadap ayat ini. Wa ma lam yakun yauma idzin dina, lam yakunil yauma dina. Kata Imam Malik, kalau begitu berdasarkan ayat ini, kalau di hari itu tidaklah menjadi agama, maka bukan pula pada hari ini dianggap sebagai agama. Karena yang telah disempurnakan agama di masa turunnya ayat di saat itu. Maka kalau di saat itu bukan menjadi bagian dari agama, maka hari ini kalau memang tidak ada di masa itu, bukan pula bagian dari agama. Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dinukil oleh Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala, kita beliau al-I'tisam. Lalu kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, "Fad-din kamilun." Maka agama ini telah sempurna, walillahil haq. Tidak perlu penambahan. Fama alaina illa an narifad din alladhi akmalahu Allah azza wa jalla. Tidak ada tugas bagi kita kecuali hanya dengan mempelajari agama yang telah Allah sempurnakan ini aja. Dan lalu kita berpegang dengannya. Dan kita tinggalkan selain darinya dari tambahan-tambahan orang-orang belakangan. Tinggalkan istihsanat, anggapan-anggapan baik orang, idhafat, tambahan-tambahan orang, dan selainnya. Li'annaha tub'idu 'anillahi jalla wa'ala. Karena justru amalan-amalan tersebut hakikatnya semakin membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang tidak ada dasarnya itu semakin membuat kita jauh dari Allah. Kemudian kata beliau, wa sayati tawdihu anna ma ahdatha qaumun bid'atan illa nuzi'a mithluha minas sunnah. Dan akan datang penjelasan terhadap ucapan ma ahdatha qaumun, tidaklah ada sebuah kaum yang mengarang-ngarang, berinovasi, ya, membuat tambahan-tambahan dalam agama ini, illa nuzi'a mithluha, kecuali akan diangkat yang semisal dengannya dari sunnah. Tidaklah ada sebuah kaum yang membuat perkara bid'ah kecuali akan diangkat dari mereka sunnah Nabi. Nah, ini ucapan kan yang membuat kesimpulan para ulama bahwa amalan bid'ah itu berarti semakin menjauhkan diri dari Allah. Orang berbuat bid'ah, Allah akan angkat darinya sunnah. Sementara sunnah Nabi lah yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin ada kebid'ahan yang dia kerjakan, yang dia yakini, semakin jauh dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tertipu dengan mereka yang tenggelam dalam kebid'ahan lalu menangis karena Allah. Terseduh-seduh. Ya.
menampakkan dirinya dekat dengan Allah, padahal jauh dari Allah. Jauh dari Allah. Ya. Fahadha huwa tariqus sahih al-mustaqim. Kata beliau hafizahullah, maka inilah jalan yang benar, jalan yang lurus, luzumul jamaah wa luzumus sunnah wa tarkul bid'i. Dengan berkomitmen di atas jamaah dan sunnah dan meninggalkan kebid'ahan. Inilah jalan yang benar, inilah jalan yang lurus dalam beragama. Kemudian, qala hafizahullah, qauluhu wa kullu bid'atin dhalalah. Kemudian pada ucapan Imam Al-Barbahari, perhatikan teman-teman, ikhwan dan akhwat. Beliau berkata, dan setiap bid'ah itu sesat. Syekh Shalih Fauzan berkata, falaisa hunaka bid'atun hasanah. Maka tidak ada bid'ah hasanah. Kama yaquluhu ba'duhum, sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang. Bal bid'ah kulluha dhalalah. Namun bid'ah itu seluruhnya sesat. Titik dulu sampai sini, saya tambahkan penjelasan. Perhatikan teman-teman. Saya tambahkan penjelasan. Tentang bid'ah hasanah. Apakah ada dalam Islam ini? Jawabannya jelas, telah kita ketahui, tidak ada. Itu jawaban simpelnya. Apakah ada bid'ah hasanah dalam Islam? Jawaban simpelnya tidak ada. Dengan tegas kita katakan tidak ada. Mohon perhatikan penjelasan. Kalimat bid'ah hasanah secara histori ternyata teman-teman barakallahu fikum telah diucapkan oleh sahabat Nabi dan juga ulama salaf terdahulu. Perhatikan. Kita akan coba menjelaskan hal ini dengan ringkas ya. Pertama dari generasi sahabat. Pertama dari generasi sahabat. Bahwa ternyata kalimat bid'ah hasanah ada dua konteks yang muncul dari mereka. Perhatikan dengan baik. Bila perlu catat dengan baik. Kalimat bid'ah hasanah yang muncul dari sahabat itu datang dengan dua konteks. Ada dengan konteks pengingkaran, yang kedua ada dengan konteks pujian. Nah sekarang saya ingin menjelaskan pemahamannya. Supaya nggak salah paham dengan bid'ah hasanah. Walaupun sudah tahu jawaban simpelnya, apa tadi? Nggak ada. Tapi butuh penjelasan. Baik. Abdullah bin Umar, sahabat yang mulia, Ibnu Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Kata Ibnu Umar, semua bid'ah itu sesat wa in ra'aha an-nasu hasanah. Walaupun manusia menganggapnya hasanah. Apa arti hasanah? Baik. Jadi kata Ibnu Umar, semua bid'ah itu sesat walaupun dianggap manusia hasanah. Nah, berarti bid'ah hasanah sudah diucapkan oleh sahabat. Di sini siapa? Ibnu Umar. Tapi di sini konteksnya apa? Pengingkaran. Ucapan Ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam Al-Lilikai, Ibnu Battah, Imam Al-Baihaqi, Ibnu Nasr dengan sanad yang sahih. Ini ucapan Ibnu Umar. Ya, Imam Al-Lalikai, Ibnu Battah, Imam Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal ila Sunan dan Imam Ibnu Nasr dalam As-Sunnah dengan sanad yang sahih. Ini datang dari ucapan sahabat dengan konteks pengingkaran. Bid'ah hasanah tidak ada. Semua bid'ah jelek, sesat. Kata Ibnu Umar. Walaupun disebut oleh orang hasanah. Nah, teman-teman barakallahu fikum, ada juga ternyata
kalimat yang muncul dari para sahabat yang mengandung makna bid'ah yang terpuji. Yang oleh sebagian orang menjadikan yang bagian kedua inilah sebagai pijakan. Ya. Baik, teman-teman, barakallahu fikum. Sebelum saya jelaskan, kalau kita mau sebutkan satu persatu terlalu banyak. Yang jelas bahwa semua riwayat dengan konteks pujian yang disandarkan kepada para sahabat untuk bid'ah hasanah ini, sehingga dijadikan sebagai sandaran hukum bagi yang mengatakan ada dan boleh bid'ah hasanah, itu adalah kesalahpahaman. Itu kesimpulannya. Kesalahpahaman. Kekeliruan dalam memahami ucapan para sahabat. Bahwa bid'ah hasanah atau yang semakna dengannya, dengan konteks pujian, bila disandarkan kepada para sahabat, dan memang ada, itu kesimpulannya pastilah bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara syariat. Kalau contoh yang paling masyhur ucapan siapa? Umar bin Khattab terhadap salat tarawih. Ya, nikmat bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini dia, kata Umar. Jelas-jelas Umar mengucapkan dengan lafadznya diksi bid'ah yang baik. Betul nggak? Jelas kan? Dari sini sebagian orang mengatakan bid'ah itu ada yang baik. Ini Umar. Kita katakan, perhatikan, salah paham. Wallahi salah paham. Kenapa salah paham? Alasan pertama, catatan baik. Supaya kalian tahu dan bisa menjawab. Alasan pertama, bahwa tidak mungkin kontradiksi, bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bahwa para sahabat itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paling terdepan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Gak mungkin. Sementara Rasulullah SAW melarang kebidahan. Kalau mereka melakukan larangan Nabi, ini kontradiksi namanya. Paham? Bertentangan ini. Para sahabat menentang Nabi. Mungkinkah para sahabat terang-terangan menentang Rasulullah? Mungkinkah? Nggak mungkin. Kalau Anda mengatakan iya, Anda mencela sahabat. Karena Allah telah menguji mereka. Paham? Ini alasan pertama. Kontradiksi. Kalau kita katakan itu bid'ah secara syariat. Ya. Mereka itulah orang-orang yang paling kuat itibanya terhadap sunnah Nabi. Nggak mungkin kontradiksi. Nabi melarang bid'ah, lalu dengan terang-terangan Umar ya, mengumumkan ada bid'ah yang baik, bertentangan dengan apa yang Rasulullah telah tetapkan. Ini namanya kontradiksi, membenturkan Umar dengan Nabi. Nggak mungkin. Orang yang memuliakan Nabi akan memuliakan sahabat, dan akan mungkin mempertentangkan mereka. Ini alasan pertama. Kemudian hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, alasan kedua. Seandainya, perhatikan, alasan kedua, kita katakan, seandainya anggaplah bid'ah yang mereka ucapkan dari kalangan sahabat tuh, di antara Umar, anggaplah nih, garis bawahi, anggaplah bid'ah yang mereka ucapkan itulah mereka yang bermakna syariat, bid'ah yang bermakna syariat. Oke, perhatikan, anggaplah. Tapi kan alasan pertama tadi sudah tidak mungkin. Tapi kita okekan nih, oke, kita ikuti kalian. Umar mengatakan bid'ah, betul-betul bid'ah secara syariat. Oke, sekarang kita ikuti pola pikir kalian. Sekarang pahami dengan baik. Yang mengatakan bid'ah ini siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang dimana bahwa ucapan para sahabat itu bisa menjadi
hujjah bila tidak ada penyelesaian sahabat yang lain. Berarti ucapan Umar ini seandainya bid'ah yang secara syariat itu benar, maka dia menjadi apa? Hujjah dalam agama. Bid'ah yang menjadi syariat karena diucapkan oleh Umar, orang yang telah diizinkan oleh syariat untuk menetapkan hukum. Paham? Rasulullah telah mengatakan, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin." Peganglah kalian sunnahku dan sunnahnya khulafa' rasyidin. Umar khulafa' bukan? Khulafa' bukan? Berarti Nabi mengatakan, pegang, ikuti ajarannya Umar. Paham? Kalau seandainya bid'ah ini, kita anggap nih, bid'ah secara syariat. Oke. Sekarang yang mengatakan kan Umar. Mengatakan siapa? Umar. Maka kita turuti, kita ambil, kita benarkan. Ente siapa? Paham nggak? Orang belakangan yang menetapkan ini bid'ah dengan beralasan Umar tadi. Kamu siapa? Apakah dengan kata kalian ingin menyamakan statusnya dengan Umar? Yang diizinkan untuk menetapkan dalam syariat, siapa ente? Maka nggak mungkin bisa dibenarkan. Paham, Pak Zam? Ya, betul. Jadi, pahami dengan baik. Sahabat itu, khususnya khulafa Rasyidin 4 yang mulia. Mereka itu telah diizinkan Nabi untuk membuat sebuah ajaran. Dan mereka akan menjadi hujjah bila tidak ada penyelisihan sahabat yang lain. Itu sudah akan kita bahas nanti lebih jauh masalah ini. Nah, anggaplah ucapan bid'ahnya Umar tadi bid'ah secara apa? Syariat. Oke, anggap. Nah, kita ikuti, kita benarkan. Kenapa? Karena yang mengucapkan Umar. Begitu ya? Nah, sekarang orang belakangan yang menetapkan ini bid'ah. Ini bid'ah, ini bid'ah. Boleh dong kalau begitu? Bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Anda bukan Umar. Yang tidak ada izin secara syariat untuk menetapkan sebuah ajaran. Siapa Anda? Itu pun kalau kita katakan bid'ah di lisan Umar ini adalah secara syariat. Yang benar tidak, secara bahasa. Kembali ke yang pertama tadi, kita ambil, mungkin antum sudah tahu, yang diingatkan ucapan Umar tentang salat tarawih. Salat tarawih itu teman-teman barakallahu fikum, perhatikan. Makanya bid'ah di lisannya Umar ini secara bahasa pasti, bukan secara syariat. Salat tarawih itu sudah ada belum di zaman Nabi? Sudah ada. Betul? Tapi Nabi tidak lanjutkan, hanya beberapa hari. Ada riwayat 3 malam, ada riwayat 7 malam, ada 2 malam. Kenapa Nabi tidak teruskan? Khawatir memberatkan umat, itu sebenarnya. Tapi Nabi SAW tidak menyalahkan mereka yang ikut di belakang mereka. Salat bersama, berjamaah itu. Bahkan Nabi motivasi untuk salat tarawih itu berjamaah. Betul nggak sih? Dalam hadis Nabi mengatakan, "Man shalla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang dia salat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dapat pahala seperti salat semalam penuh. Nabi anjurkan untuk salat tarawih berjamaah dengan imam. Nah kan yang Umar ucapkan itu adalah salat tarawih yang berjamaah kan. Jadi sepeninggal Nabi, Rasulullah wafat. Setelah Nabi nggak mau lagi salat tarawih berjamaah, maka nggak lagi salat tarawih berjamaah sampai beliau wafat. Kalau Ramadan datang, mereka salatnya sendiri-sendiri, satu-satu, pecah-pecah, nggak berjamaah. Sampai di zaman Umar juga diteruskan begini, nggak ada jamaah tarawih. Tibalah masa Khalifah Umar. Itu pun nggak langsung. Beberapa saat Umar menjadi khalifah, maka beliau suatu malam melihat salat tarawih yang berpecah-pecah seperti ini yang sudah menjadi budaya sejak Nabi wafat di masjid, pecah-pecah. Maka Umar berinisiatif, kayaknya bagus ini diimami oleh salah seorang. Ubay bin Ka'ab beliau tunjuk, imami kaum muslimin. Salatlah mereka berjamaah salat tarawih. Komentar Umar, wah ini bid'ah yang paling bagus. Itu komentar ini kan? Paham nggak? Sebenarnya ucapan ini kan terhadap hal ini peristiwanya kurang lebih seperti itu. Nah sekarang kita fokus kepada masalah. Yang dikatakan Umar bid'ah berarti adalah tentang
Salat tarawih berjamaahnya. Karena selama sebelum itu adalah pisah-pisah, nggak ada jamaah. Iya kan? Berarti ini nih yang dikatakan oleh Umar bid'ah. Nah sekarang bid'ah kalau secara syariat maka tidak ada pendulu dan dasarnya dalam syariat. Tadi kita bahas. Betul nggak? Nah karena salat tarawih berjamaah ada kalau dasar syariat. Ada, tadi telah kita sebutkan hadisnya. Berarti mau nggak mau bid'ah di lisannya Umar ini secara bahasa. Sesuatu yang udah lama nggak muncul dimunculkan lagi oleh Umar. Bid'ah yang muncul seperti itu tuh. Yang Umar inginkan. Bukan bid'ah secara syariat. Karena sudah ada landasannya. Paham? Jadi inilah teman-teman, barakallahu fikum. Ya, semua ucapan bid'ah yang terlihat dengan konteks pujian yang disandarkan kepada para sahabat, semua itu adalah kesalahpahaman bila dijadikan oleh orang belakangan untuk membolehkan kebid'ahan dan menetapkannya sebagai bid'ah hasanah. Jadi kesimpulannya tidak ada bid'ah hasanah. Wallahu taala alam bissawab. Sampai di sini. Kalau ada Taib. Ini baru dari kalangan sahabat ya. Tadi saya sebutkan bahwa kalimat bid'ah hasanah juga telah muncul sejak zaman setelah sahabat. Jadi para ulama. Nah ini yang perlu dan sangat penting untuk diluruskan. Bid'ah hasanah diucapkan oleh Imam Syafi'i. Bid'ah hasanah diucapkan oleh Imam Ibnu Hazm, Imam Al-Iz Ibn Abdus Salam, Imam Al-Hafidh Ibn Al-Arabi Al-Makki, Imam Ibn Al-Jauzi, Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar dan selain mereka. Ini yang perlu diluruskan. Sebenarnya. Tapi waktu sudah habis, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sampai di sini, ada yang mau bertanya? Silakan. Ya. Baik. Oh gitu. Baik. Jazakallah khairan. Insyaallah nanti. Pada momen yang tepat, insyaallah kita angkat Pak Dudung. Ada lagi yang lain? Ya, fadhol. Ya. Nah itu tadi yang saya katakan salah paham. Jadi pahami dengan baik. Rasulullah SAW itu meninggalkan berjamaah karena ada alasan yang beliau sebut. Apa alasannya? Takut turun ayat yang mewajibkan salat tarawih bagi umat sehingga memberatkan mereka. Itu saja yang Nabi tidak inginkan. Nabi tidak menyalahkan para sahabat yang mengikuti beliau berjamaah. Enggak. Sehingga tidak ada kaitannya apakah nanti kalau berjamaah sebulan penuh atau mengikuti jamaah hanya 7, 2, 3 hari. Enggak ada kaitannya. Sebab Nabi telah memotivasi untuk sholat tarawih berjamaah itu tidak ada batasan. Man sholat mal imam. Tadi hadis telah kita sebut. Barang siapa yang dia sholat bersama imamnya sampai selesai. Itu enggak hanya 7, 3 hari awal. Selama dia sholat bersama imam di sholat tarawihnya. Kalau 30 hari, 30 hari. Jadi tidak ada batasan dalam masalah ini. Kalau selama 30 hari diikuti, bagus. Nggak masalah insyaAllah ta'ala. Jadi tidak ada ketentuan dan batasan untuk mengikuti imam hanya sekian hari, sekian hari. 30 hari dia ikuti, bagus insyaAllah. Karena memang tidak ada batasannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada lagi? Silakan kalau ada yang ingin bertanya teman-teman di luar. Betul. Ya? Ya. Baik. 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 Baik, pertanyaan yang bagus sekali dan penting untuk kita cermati bersama. Mudah-mudahan beliau yang bertanya mendapat pahala jariah dengan pertanyaannya, sebab ini tambahan faedah untuk kita semua. Kita tegaskan yang dibahas di sini adalah para sahabat yang dijadikan acuan dalam beragama.
Acuan dalam beragama bukan berarti menjadi sumber mutlak. Kalau ini telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kebenaran mutlak hanya ada pada Al-Quran dan Sunnah yang sifatnya wahyu. Sahabat menjadi acuan dan rujukan untuk memahami keduanya. Karena mereka lah yang paling paham terhadap Al-Quran dan Sunnah. Jadi bukan menjadi sumber mutlak terhadap kebenaran. Itu juga udah salah. Kita tidak mengatakan mereka adalah sumber kebenaran secara mutlak. Tidak. Acuan dalam beragama. Acuan dalam memahami Al-Quran. Acuan dalam memahami hadis. Ini yang kita inginkan. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimanapun juga, jangankan para sahabat, para nabi dan rasul saja, mereka tetaplah disifati dan ditetapkan pensifatan basyar atau basyariah kepada mereka. Betul tidak? Para nabi dan rasul saja, mereka juga mengumumkan kepada umat manusia, innama ana basyar mithlukum. Kami ini manusia seperti kalian. Bisa dipahami? Ini para nabi. Lihat di surat Al-Kahfi ayat terakhir. Rasulullah diperintah oleh Allah menyampaikan kepada manusia, kami ini basyar, manusia. Kalau nabi dan rasul saja disematkan oleh Allah pensifatan manusia, dan ini ada hikmahnya supaya tidak berlebih-lebihan. Walaupun nabi dan rasul juga nggak boleh berlebih-lebihan menyikapi. Apalagi selain mereka. Yang kita inginkan di sini adalah para sahabat. Apakah tidak layak bagi mereka untuk disematkan basyariah? Sangat layak. Bahwa mereka adalah manusia. Kalau kita sepakati mereka adalah manusia, sepakat nggak nih mereka manusia? Sepakat kan? Yang namanya manusia telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala, diciptakan penuh atau ada kekurangannya. Itu tidak kita nafikan. Para sahabat adalah manusia yang pasti punya kekurangan. Dan kekurangan mereka itu adalah sebagai bukti yang Allah tampakkan kepada umat manusia sebagai bukti mereka manusia. Sebagai manusianya mereka. Kalau mereka nggak ada kesalahan, mereka bukan manusia. Itu hikmahnya. Kalau nggak ada kesalahan pada para sahabat, itu mereka berarti bukan manusia. Kalau bukan manusia berarti apa? Malaikat. Ngeri itu. Dengan adanya aib dan kesalahan mereka, itu sebagai kita tidak berlebih-lebihan nantinya menyikapi mereka. Mengangkat derajat lebih dari basyarnya mereka, manusia. Nah, sampai di sini kita paham, ketika terjadi kesalahan mereka, baca itu sebagai manusianya mereka. Wajar dong ada salah. Wajar. Nah, apakah kesalahan mereka dijadikan landasan? Enggak ada. Itu basyarnya mereka dan kesalahannya mereka tidak dijadikan sebagai acuan untuk membenarkan sebuah kesalahan. Tetapi yang terjadi pada mereka sebenarnya hikmahnya adalah pelajaran dalam agama ketika hal tersebut atau peristiwa yang serupa terjadi di umat belakangan. Contoh yang nyata yang pasti kita semua mengatakan itu salah, yaitu perbuatan zina. Kalau yang antum singgung perang, itu ada ijtihadnya. Antara Muawiyah dengan Ali, antara Ali dengan Aisyah, itu ada sisi ijtihad masalah agama. Ada sisi ijtihad. Bisa dipahami? Tapi sekarang saya ngajak kita sepakat, zina, adakah yang mengatakan baik? Enggak ya? Nah, ada sahabat yang zina. Hukum rajam, kalau antum lihat di hukum had, itu sahabat. Ada sahabat dan sahabiah. Sahabiah yang udah nikah nih, selingkuh. Sekarang saya tanya ke antum, zina perbuatan baik, perbuatan buruk? Buruk. Apakah perbuatan buruk yang dilakukan oleh sahabat dan sahabiah ini menurunkan derajat sahabatnya mereka? Enggak sama sekali. Hikmahnya apa? Allah tetapkan ini pada mereka untuk pelajaran. Menjadi momentum untuk ditetapkan hukum sehingga menjadi tauladan bagi umat belakangan. Sempurna itu hukum. Diterangkanlah di kitab-kitab hadis, diterangkanlah kitab-kitab fikih. Kesalahannya begini, menerapkan kesalahan begini. Di situ ada peristiwa, Nabi menanyakan, ada observasi, ada saksi dan bukti. Pelajaran bagi umat belakangan.
Kemudian dari sisi manusianya, sahabat itu yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang paling cepat bertobat. Kalau kita lihat dari sisi ininya, para sahabat itu ketika sadar itu salah langsung minta taubat kepada Allah. Mereka taubat dan mengaku kesalahan kepada Rasulullah. Mereka yang minta dirajam. Mereka yang minta dirajam. Jadi sebenarnya yang salah pada mereka itu hikmah yang Allah tetapkan sebagai pelajaran bagi umat belakangan. Kalau terjadi peristiwa yang serupa, ambillah hukum dari mereka. Sehingga dari sini kita juga bisa mengatakan yang terjadi tersebut walaupun dengan tanda petik kesalahan itu kebaikan untuk mereka. Betul nggak? Kebaikan untuk mereka. Kenapa? Menjadi sumber inspirasi. Betul tidak? Kalau nggak ada hal itu pada mereka, mungkin kita ngeraba-raba. Para ulama belakangan ijtihad itu pasti. Ya. Jadi apa yang terjadi pada mereka sedikit pun tidak mengurangi kemuliaan mereka sebagai sahabatnya. Karena berjumpa dengan Nabi, membela Nabi sedetik saja, itu kemuliaan yang mengalahkan dunia dan seisinya. Jadi secara logika saja nih, logika aja nih, kebaikan mereka yang luar biasa, bagaikan lautan yang begitu luasnya, jangan kita gugurkan dengan segelintir kesalahan yang mereka perbuat. Betul nggak? Keributan yang terjadi itu setelah wafatnya Nabi. Yang antum singgung. Di zaman Utsman, di zaman Ali. Jauh setelah wafatnya Rasulullah SAW. Sementara di saat Nabi hidup, kebaikan mereka kepada Nabi itu luar biasa. Mereka lah yang menemani Nabi, mereka lah yang menghibur Nabi, mereka lah yang membela Nabi, mereka lah yang betul-betul menumpahkan darah, air mata, harta, jiwa untuk Nabi. Betul nggak? Jangan lupakan kebaikan mereka dengan kesalahan yang belakangan mereka lakukan. Itu secara logika nggak layak. Kita aja dalam pergaulan kita, ada orang yang selama ini berbuat baik kepada kita. Lalu tiba-tiba, dia berbuat salah satu kesalahan, langsung kita kata, kamu nggak layak. Mungkin nggak terima kita digitukan. Mana kebaikan saya selama ini? Betul nggak sih? Itu hubungan kita keseharian. Sahabat itu begitu. Sejak awal mereka masuk Islam sampai gugurnya Nabi, kebaikan mereka kepada Islam, kepada Rasulullah itu nggak tertandingi. Nggak tertandingi. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, kalian itu mau berinfak sebanyak 2 gunung Uhud nggak bisa melebihi kebaikan sahabatku. Walaupun separuhnya nggak bisa. Jadi kita nggak menutup mata. Termaktub di kitab-kitab tarikh dan sejarah, sirah, ada aib, ada peristiwa yang menunjukkan kesalahan di antara para sahabat. Tapi bagi Ahlussunnah itu bukanlah dijadikan sebagai bahan untuk menurunkan derajat mereka, untuk mencela mereka, untuk mendiskredit mereka. Enggak sama sekali. Sudah dipahami? Enggak. Tapi tetap dijadikan termaktub, enggak dihapus di buku hadis. Di Sahih Bukhari tetap hadis itu. Di Sahih Muslim tetap, di kitab-kitab tarikh tetap hadis di situ, menunjukkan bahwa para sahabat dengan kesalahan-kesalahan itu tidak ditutup mata oleh para ulama belakangan, enggak, tapi tidak dijadikan bahan untuk apa? Menjelek-jelekkan mereka, sebagaimana sebagian orang, apa ini Muawiyah memberontak? Enggak bisa. Maka ini kesalahan. Membaca keadaan yang terjadi pada diri sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mau kita kemanakan ayat-ayat yang Allah sebutkan radhiyallahu anhum di surat Taubah ayat berapa? Ayat berapa? 100. Jelas Al-Muhajirin dan Ansar di situ. Muawiyah dari kalangan mana? Utsman dari kalangan mana? Aisyah dari kalangan mana? Enggak lepas dari kalau enggak Muhajirin pasti Ansar. Yang Allah sebut dalam Al-Quran itu. Yang Allah telah ridha. Makanya dalam sebuah riwayat dikatakan, i'malu ahlal badr. Beramal kalian wahai ahlul badr. Karena telah qad ghafartum. Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Rasulullah menyebutkan riwayat ini karena Rasul telah tahu. Allah telah memberikan taufik kepada mereka. Tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menggugurkan keislaman mereka setelah wafatnya Nabi. Maka kesalahan yang mereka lakukan, aib yang terjadi pada mereka, itu basyarnya mereka. Basyarnya mereka. Di antara faedah penting adalah
Kalau ada orang belakangan meyakini gurunya, ada sosok guru, kiai, habib, syekh, ulama, siapapun, Syekhul Islam Taimiyah misalnya, Ibnu Qayyim misalnya, dia yakini ulama tersebut tidak ada kesalahan sama sekali, berarti dia telah meyakini gurunya itu lebih daripada sahabat. Mungkin nggak? Nggak akan mungkin. Itu yang hikmahnya, supaya Allah menyadarkan kita nanti di belakangan. Jangan ada kalian meyakini ada orang-orang yang kemuliaannya lebih dari sahabat. Kan begitu? Bisa dipahami? Wallahu ta'ala alam. Suara saya mulai habis. Cukup ya kalau begitu. Kita akhiri, jazakumullahu khairan. Dan pembahasan sepertinya belum selesai. Tadinya target saya ada beberapa paragraf, tapi qadarullah wa ma syafa'al, sudah terdengar adzan. Kita cukupkan sampai di sini, dan tersisa itu insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sekali lagi teman-teman, ini masalah penting, landasan dalam beragama yang layak untuk kita berikan porsi lebih, memahaminya, mempelajarinya, mendiskusikannya. Saya membuka diri, kalau antum ada yang diskusi, sampaikan aja, supaya kita betul-betul beragama dengan benar. Dan semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita bisa memahami agama dengan baik dan benar, dan menjalankan agama ini dengan baik dan benar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mohon maaf atas segala keterbatasan, dan hanya kepada Allah kita mohon ampunan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.